Di PBB aja saya lupa pakai pukul-pukul meja itu. Sampai saya disindir-sindir oleh Trump, dia bilang gitu. Ini orang gitu, pukul-pukul meja, dia bilang. Ini dia lagi semangat. Bagaimana kalau dia marah? Aduh, minta ampun, ini adik kuasa. Saudara-saudara, salah satu prestasi kita yang harus kita syukuri, kita telah membentuk suatu dana Sovereign Wealth Fund, dana kedaulatan, yang kita beri nama Danantara Indonesia. Danantara adalah singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, kekuatan, Anagata, masa depan Nusantara. Jadi dana ini adalah kekuatan energi masa depan Indonesia. Ternyata kaget, banyak di antara kita termasuk saya tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset milik negara nilainya adalah lebih dari 1.000 miliar dolar. 1 triliun. 1060. Kumpulin semua. Ternyata kita ketemu aset di sini, aset di sini, aset di sini. Luar biasa itu. Jadi banyak birokrat-birokrat kita yang pinter sembunyikan aset. Seribu triliun. Tinggal manajemen. Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, ya. Diberi kepercayaan oleh negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK untuk ngejar-ngejar itu semua. Bagaimana? Sudah perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam. Saudara-saudara, kita kasih kesempatan mereka bersihkan itu BUMN. Saya berharap dari dalam 2, 3 tahun, 4 tahun kita bisa bersihkan. Ya. Saudara-saudara, kalau dagang yang biasa, ya, itu harusnya hasilnya itu yang wajar itu 10% dari aset. Kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat hasil 10%. Iya kan? Jadi dari 1.000 miliar dolar harusnya negara kita dapat hasil 100 miliar dolar tiap tahun. 100 miliar dolar berapa itu? Menseknek. Menseknek ini ahli hitung. Berapa? 100 miliar dolar kali 16.000. 1.600 triliun. 1.600 triliun, saudara-saudara. Harusnya. Oke, karena kita orang Indonesia yang 10%. Ketawa ini PKS ini. Kalau dari 10% oke deh. 5%. 5% harusnya 50 miliar dolar kan? Berarti 800 triliun. Iya kan? Enggak defisit kita. Enggak juga 5%.
Ya udah deh, enggak 5%, 3%. Enggak juga. Tapi kita kasih target mereka ini dalam 3 tahun. Kita tunggu. Kita tunggu hasil mereka. Insya Allah akan mencapai yang kita harapkan, saudara-saudara. Masih ada 5 menit. Saudara-saudara, saya percaya Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja. Jutaan lapangan kerja. Cek kesehatan gratis pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Sekarang sudah sampai 36 juta warga negara. Termasuk ibu hamil. Saudara-saudara, pemerintah sudah berhasil menguasai kembali 3,2 juta hektar kebun kelapa sawit yang bermasalah, yang melanggar aturan, yang tidak tertib, yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sudah dikasih tahu peringatan berkali-kali, bandel tidak mau, kita kuasai kembali. Tidak ada alasan, kita kembali sekarang milik negara. Dan ini akan membuka lapangan kerja minimal 1 juta lapangan kerja. Karena kita perintahkan kebun-kebun kelapa sawit itu harus nanti lahan-lahannya dibagi dalam bentuk inti rakyat. Jadi tiap rakyat yang perlu dan yang ingin, yang akan kita bagi 2 hektar masing-masing untuk dikelola. Jadi bukan korporasi besar kerjasama dengan rakyat kecil. Ini yang kita inginkan. Ini adalah ekonomi kekeluargaan yang kuat, narik yang lemah. Sama-sama kita meraih kemakmuran, saudara-saudara sekalian. Kita juga harus segera bangun tanggul laut Pantura Jawa. Untuk selamatkan pantai utara Jawa, segera akan kita mulai membangun tanggul sepanjang 535 km. Saudara-saudara. Ini akan selamatkan 50 juta rakyat kita. Dan juga begitu banyak kawasan industri di pantai utara. Dan ini mungkin membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Perhitungan kita mungkin ini butuh 20 sampai 25 tahun. Tapi kita tidak boleh ragu-ragu. Minimal kita mulai sekarang. Nanti ada generasi-generasi yang akan selesaikan. Perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Langkah itu harus kita lakukan dengan keberanian dan keputusan. Saudara-saudara sekalian, dalam APBN 2026 yang baru saja disetujui, dari alokasi tersebut 1.377 triliun akan langsung ke rakyat, tidak kemana-mana, langsung ke rakyat, yaitu teruskan program Keluarga Harapan, beasiswa, sembako, bantuan iuran BPJS, renovasi sekolah, cek kesehatan gratis, dan semua program kita. Ini berarti ekonomi kita akan bangkit. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih dukungan Partai PKS. Mari kita bahu-membahu, rapatkan barisan, bekerja untuk rakyat. Saya minta saudara-saudara sampaikan kepada semua keluarga besar saudara, jaringan saudara, bahwa Indonesia punya masa depan yang cerah. Syaratnya kita harus pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita.
Saudara-saudara sekalian, untuk menyelamatkan kepentingan rakyat, saya tidak akan ragu-ragu menegakkan undang-undang dasar dan semua perundangan yang berlaku di Indonesia. Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia ini bodoh, pemerintah Indonesia lemah, pemerintah Indonesia bisa dibeli, kalau ada yang menganggap itu terus, saya kira mereka akan terus kaget. Karena kita akan buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan tidak ragu-ragu menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih PKS. Minta maaf saya tidak siapkan pantun. Tapi saya masih ingat pantun lama saya. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Biarlah saudara mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Terima kasih, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Senin 29 September 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan resmi menutup Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera.